Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, harga tiket nonton kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia kontra Irak dan Indonesia melawan Filipina dikeluhkan karena harganya yang mahal. Namun ternyata meskipun lebih tinggi dibandingkan laga Indonesia melawan Vietnam Maret lalu, dua kategori tiket sudah ludes terjual. Pembelian tiket laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta telah dibuka. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada hari Kamis 6 Juni 2024 dan menghadapi Filipina 5 hari setelahnya. Harga tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berada di rentang harga Rp250.000 hingga Rp1.250.000. Sementara tiket terusan pertandingan Timnas dibanderol mulai dari Rp450.000 sampai Rp2.250.000. Meski mahal, ternyata untuk tiket terusan kategori termurah seharga Rp450.000 dan tiket terusan termahal seharga Rp2.250.000 ini sudah habis terjual. Kayaknya bakal memberatkan warga juga kalau mau nonton gitu kan. Cuman kalau dari kata PSSI kan katanya untuk peningkatan pendanaan timnas juga. Menurut saya harusnya sih tidak perlu dibebankan ke supporter ya. Harusnya bisa lebih manajemen ke sponsor dan lain-lain seperti itu. Gitu. Ya mungkin nih kalau punya duit mah enak ya. Kalau nggak punya duit kan kasihan juga Mbak. Dia membela timnasnya kan. Tapi nggak ada budget buat nonton kan ya. Jadi ini juga kurang beban juga. Masih pengen sih tetap, walaupun rada-rada keberatan sedikit lah sebetulnya ya. Cuman untuk kebaikan PSSI atau kebaikan bersama ya saya rasa sih nggak masalah. Ya. Daftar harga tiket laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina antara lain Upper Garuda Package atau Tribun Atas Rp250.000, kemudian Garuda North Package atau Tribun Utara dan Tribun Selatan masing-masing Rp550.000. Sementara Garuda East Package Tribun Timur dan Tribun Barat masing-masing Rp850.000 dan Premium East Package atau VIP Timur dan VIP Barat masing-masing Rp1.250.000. Ada pula tiket terusan Indonesia versus Irak Filipina Tribun Atas Rp450.000. Tribun Utara dan Selatan Rp1.000.000, Tribun Timur dan Tribun Barat Rp1.500.000 serta VIP Timur dan VIP Barat Rp2.250.000. Sementara itu, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut kenaikan harga tiket timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina merupakan salah satu sumber pendanaan untuk kebutuhan timnas. Semakin kuat timnas dan semakin jauh timnas melangkah di sebuah turnamen, maka biaya yang dibutuhkan semakin besar. Bahwa timnas yang kuat itu membutuhkan pendanaan yang kuat. Itu udah konsekuensi logis itu. Seperti kemarin kita di AFC U23 itu kita targetnya 8 besar. Itu pun sudah banyak mengatakan nggak mungkin berat. Kita sampai 8 besar. Kemudian kita masuk sampai semifinal. Semifinal kita masuk lagi 3-4. Di 3-4 karena kita ngejar Olimpiade, kita pergi lagi ke Paris gitu ya, Prancis gitu. Itu saja udah membutuhkan dana yang sangat besar. Yang dimana sebelumnya pun ada TC juga, ada TC gitu ya, itu pun udah besar juga. Sementara itu, Asosiasi Supporter Anggota La Grande Indonesia, Ilham Sukrai, terkejut harga tiket timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina naik 2 kali lipat. Ilham mempertanyakan apa alasan dibalik kenaikan harga tersebut. Apakah karena biaya sewa Stadion Gelora Bung Karno yang naik, biaya keamanan, atau ada faktor lainnya? Ya kaget.
jujur ya, karena kami juga tidak dilibatkan langsung ya untuk menentukan harga. Alangkah ya bijaknya ya, kalaupun menentukan harga juga ya jangan 100% lebih gitu ya, karena ya jujur aja kita juga minta masukan dari teman-teman basis-basis di bawah naungan Lagra Indonesia juga merasa keberatan tentang harga tiket yang begitu mahal. Banyak kalangan yang menilai bahwa kenaikan harga tiket Timnas Indonesia memberatkan para fans yang ingin menonton secara langsung laga Timnas. Kita akan bahas bersama Ignatius Indro, Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat malam, Bung Indro. Selamat malam, Mbak Nid. Bung Indro, ini di antara muka yang sedih dan senyum yang masih tersirat, ini menurut Anda bagaimana kenaikan harga tiket pertandingan Timnas? Karena banyak yang mengatakan, waduh ini berat sekali nih kalau harganya semakin naik. Dukungan sih memang harus terus ya, tapi kalau tiketnya juga harganya naik terus, bagaimana nanti? Saya melihat ini adalah haji mumpung yang dilakukan oleh PSSI ya, di mana antusiasme lalu juga euforia rakyat untuk menyaksikan timnasnya main, dia menaikkan harga yang demikian besar ya. Dia tahu bahwa berapapun harga yang dijual ketika memang pasti dibeli. Masyarakat lagi tergila-gila dengan timnas ini akan dibeli. Nah ini yang proyek Aji Mumpung ini yang dilakukan oleh PSSI saya pikir. Apalagi pernyataan Exco Arya Sinulinga ini juga semakin menggambarkan bahwa program-program yang dilakukan PSSI ini tidak terencana dengan baik ya. Apakah memang blueprint sepak bola Indonesia seperti itu? Apakah memang proyek-proyek dadakan yang selalu diadakan ketika memang timnas semakin berprestasi atau enggak? Nah ini yang kaitannya bahwa Anda menilai programnya PSSI tidak jelas karena mengandalkan pendanaan dari supporter gitu? Iya, karena setiap program, setiap agenda yang dilakukan timnas harusnya itu sudah direncanakan bagaimana mendapatkan dana, lalu juga bagaimana apa yang harus dilakukan ketika misalnya seperti kemarin terpaksa ke Perancis gitu kan, itu kan harusnya sudah terencana sebelumnya. Jangan terus mendadakan mengorbankan supporter, mengandalkan supporter untuk misalnya menaikkan harga dengan semena-mena gitu. Nah ini yang saya pikir PSSI nggak bijak dalam hal ini gitu. Kalau bahasanya Bung Indro semena-mena, berapa kira-kira kalau menurut Bung Indro harga yang pantas untuk memberikan sebuah dukungan? Iya, kalau misalnya kenaikan itu misalnya tidak lebih dari 50%, saya pikir masyarakat ataupun pecinta sepak bola khususnya ini bisa menerima ya, tapi dengan alasan yang jelas, yang kenaikan itu alasannya apa? Kalau misalnya alasannya yang seperti diungkapkan Arya Sinulinga ini, saya pikir yang malah kita mencurigai antusiasme ini digadaikan untuk mencari cuan, antusiasme, euforia masyarakat digadaikan oleh PSSI untuk menambah keuntungan. Nah ini kan yang terjadi. Masyarakat melihat hal itu karena programnya juga apakah memang program PSSI hanya sesuai dengan target gitu kan ketika 8 besar gitu kan mencapai 8 besar pendanaan itu hanya sampai di 8 besar kan tidak, harusnya juga sudah diupayakan kalau misalnya kita melaju sampai semifinal, final, bahkan sampai kita ke Olimpiade. Apakah memang nanti kalau misalnya ternyata kemarin masuk Olimpiade benar-benar kehabisan duit atau seperti apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan Mbak Nih. Jadi kalau Anda melihat bahwa pembiayaan ini boleh-boleh saja, yang penting jelas kemana dan seperti apa sebenarnya rencana dari PSSI untuk memastikan bahwa pemain kita tuh punya program jangka panjang gitu ya maksudnya ya? Iya, itu yang kita tuntut ya, transparansi itu. Bagaimana PSSI misalnya melakukan pelatihan ataupun peningkatan prestasi itu seperti apa? Ini proyeknya seperti apa sih? Program-programnya seperti apa? Pendanaannya dari mana? Ini kan juga kita harus terbuka gitu. Kita
kalau memang dibutuhkan, itu bicarakan juga kalau perlu dengan seluruh stakeholder. Bagaimana pencarian dana, lalu juga bagaimana mendapatkan apa Sumber dana lainnya begitu ya. Jadi Anda merasa bahwa federasi ini terlalu membebani supporter? iya jelas kalau misalnya seperti ini yang kelakuannya gitu ya, menaikkan lebih dari 100% gitu. Nah ini yang kita lihat alasannya ini tidak masuk akal dan seharusnya ini tidak terjadi dan PSSI harusnya bisa mencari mengutarakan gimana sebenarnya mendapatkan dana untuk peningkatan prestasi itu sendiri kan. Blueprint sepak bola Indonesia itu seperti apa? Ini juga saya tidak melihat hal itu dilakukan, keterbukaan terhadap blueprint. Udah gitu ada namanya statuta PSSI yang mungkin nanti sulit untuk mengaudit masuknya dana gitu kan. Ini yang terjadi. Kalau misalnya kita melihat selain kualifikasi Piala Dunia gitu, misalnya kemarin uji coba melawan Argentina, itu kan juga buktinya soal out gitu kan. Ini harganya berapapun itu soal Pasti dibeli oleh supporter ya. Iya, antusiasme supporter memang luar biasa. Nah ini proyek-proyek Aji Mumpung ini yang selalu diberlakukan oleh PSSI. Saya pikir pernyataan Arya Sinulinga ini yang menjadi kita merasa ini salah dan ini menggadaikan antusiasme dari masyarakat sepak bola Indonesia, Mbak. Kalau dibandingkan dengan negara ASEAN saja ya, ini kan memang dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia memang kita masih jauh lebih tinggi ya. Menurut Anda memang karena semata-mata tadi aji mumpung atau karena sudah saatnya memberikan penghargaan lebih kepada para pemain sepak bola kita? Timnas, karena ini kan levelnya timnas ya. Ya sebenarnya kan ini kenaikan harga tersebut harusnya juga dibarengi dengan bagaimana jaminan keamanan dan juga kenyamanan bagi supporter dalam menyaksikan pertandingan di stadion. Ini yang perlu dipikirkan juga gitu, kenaikan harga tersebut. Jangan hanya kenaikan harga tapi tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan. Nah kalau dibandingkan misalnya dengan negara-negara tetangga gitu, ini kan kita melihat kalau dari sisi stadion kita memang Gelora Bung Karno sudah lebih baik memang gitu, dibanding negara-negara tetangga. Tapi kan apakah ada situ jaminan keamanan dan kenyamanannya? Ini yang harus dilakukan. Pastikan. Kalau misalnya kita berkaca pada Jepang gitu misalnya, yang mereka blueprint sepak bolanya jelas dan juga bagaimana jaminan keamanan dan kenyamanan supporter ini memang sudah dilakukan gitu, hingga mereka mengeluarkan harga yang cukup sepadan dengan harga yang dikeluarkan ya. Jadi pengalaman, experience dan juga jaminan keamanannya tadi agar supporter tidak mundur untuk mendukung Timnas Indonesia. Terima kasih Bung Indro sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat malam Bung.